Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Mustafa sayyidina rasulillah siddi wal wafat. Asyhadu an la ilaha illallah wa la ilaha illallah. La ilaha illallah. La maqsuda illallah. Wa syukurna sayyidina nabiyina Muhammadin wa rasulullah. Rabbi isra'li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Allahumma arina al-haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arina al-batila batilan warzuqna ijtinabah. Mampukah ibu menahan godaan-godaan kredit baju? Insya. Mampukah ibu menahan pengeluaran? Tahu suaminya pemasukan tiap bulan cuma 4.500.000. Bagaimana penekanan pengeluaran jangan sampai lebih dari 4.500.000 supaya ada sisa minimal pas. Jangan sampai overload, jangan sampai minus dari pemasukan sehingga yang menjadikan kita punya hutang. Sebagaimana kita mampu melaksanakan ibadah puasa, kita pun wajib untuk bisa menahan hawa nafsu kita, menahan rasa ingin ini, ingin itu di luar kemampuan kita. Kalau kita sudah bisa mengaplikasikan makna puasa dalam kehidupan keseharian kita, maka akan tumbuh dengan sendirinya nafsu mutmainnah dalam diri kita, dalam keluarga kita. Pak, ini yang hadir di sini saya yakin semuanya sudah punya nafsu mutmainnah. Contohnya ini detik saat ini yang siogianya tidur pagi tapi masih duduk di sini, alhamdulillah. Jadi nafsu mutmainnah itu bukan sesuatu yang mustahil. Kita mampu untuk mendapatkannya, kita mampu untuk menumbuh kembangkan dalam diri kita, dalam keluarga kita, kalau kita mampu memaknai perintah-perintah Allah. Terus makanya kalau puasa itu Pak, ibadah yang istimewa. Memang ibadah yang paling puncak dalam kehidupan kita sebagai umat Islam adalah sholat. As-sholatu ra'sul ibadah. Sholat adalah puncaknya ibadah, presidennya ibadah, ikonnya ibadah. Akan tetapi ibadah puasa memiliki nilai yang istimewa. Apa istimewa ibadah puasa? Kata Allah, as-shaumu li wa ana ajzi bi. Puasa adalah untukku dan akulah yang akan memberikan pahala kepada hamba-hambaku yang berpuasa. Karena cuma aku dan hamba-hambaku yang berpuasa yang mengetahui dia puasanya kadarnya berapa persen, tingkatannya, apakah tingkatan Allah ataukah tingkatan khos ataukah tingkatan khosil khos. Hanya kita yang melaksanakan dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau sholat mungkin bisa Bapak pergi dari rumah pakai koko, pakai peci, izin ke ibu, Bu, Bapak mau sholat dulu ke masjid, nyampe pertigaan belok ke rumah jahe, bisa. Betul? Ibu percaya bapaknya sholat? Percaya. Karena apa? Sudah pakai baju
Muslim pakai peci, bawa sejadah, mau ke masjid, ternyata belok ke pos kamling. Tapi puasa tidak bisa. Ya Bu, Pak, puasa itu ibadah yang istimewa. Makanya kita pun harus mampu memaknai apa sih Allah nyuruh kita puasa ini. Tujuannya untuk apa sih? Kalau cuma sekedar nahan lapar dan dahaga dari subuh sampai sore mah enteng. Anak TK juga bisa. Anak saya baru umur 3,5 tahun, alhamdulillah Pak. Bukan saya menyombongkan diri. Memberikan informasi tentang ibadah itu memberikan pahala kepada kita. Anak saya umur 3,5 tahun, puasa sunnah Rajabnya full 27 hari. Puasa Ramadan alhamdulillah sampai hari ini belum batal. Itu menandakan bahwasanya bukan sayanya yang hebat, akan tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala nunjukin ke kita bahwa kalau puasa sekedar nahan lapar dan dahaga, anak TK juga bisa. Betul Pak? Betul Pak? Akan tetapi sudahkah kita memaknai makna puasa itu dalam kehidupan kita, agar kita bisa memiliki nafsu mutmainnah, memiliki ketenangan hidup, kedamaian hidup. Dan kuncinya agar kita dapat memiliki kedamaian hidup, ketenangan hidup, kembali ke iman kita, kembali ke takwa kita. La'allakum tattaqun. Sudahkah kita sami'na wa ta'na? Sudahkah kita mendengar perintah Allah dan menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Kita tarik ke belakang lagi. Sejarah mengatakan iblis, Bapak tahu iblis? Setan, semua sudah tahu apa itu iblis. Siapa itu setan? Setan itu, iblis itu, beliau adalah ciptaan Allah, makhluk Allah, penghuni surga. Beliau dilaknat oleh Allah, dikeluarkan dari surga. Cuma satu kesalahan Pak, tidak mau sujud sama makhluk Allah. Tidak mau sujud sama Nabi Adam, Allah laknat, Allah usir dari surga. Allah kasih nomor 1 yang bakal pertama masuk neraka. Itu iblis, tidak mau nyembah makhluk Allah. Sekarang pertanyaannya, kita sebagai hamba Allah, ketika Allah panggil melalui azan sholat, panggilan sholat, ketika Allah panggil untuk membayar zakat, ketika Allah panggil untuk sedekah, ketika Allah panggil untuk membantu saudara-saudara kita di Palestina, saudara-saudara kita di luar sana, tetangga kita, anak-anak yatim, fakir miskin, sudahkah kita memenuhi panggilan Allah? Atau yang paling mudah saja, ketika panggilan azan di Masjid Al-Furqan ini berkumandang, sudahkah kita bersegera untuk sujud di hadapan Allah, Sang Pencipta kita, Sang Pencipta alam jagat raya? Kalau kita leha-leha, kalau kita inkonsisten, kadang sholat, kadang tidak, kalau kita menyepelekan panggilan Allah untuk sujud kepada Allah, berarti kita bukan sekedar sama dengan iblis, akan tetapi lebih laknat daripada iblis. Nauzubillah summa nauzubillah. Pak, Bu, Ibu tahu Korun? Bapak tahu Korun? Sejarah mengatakan Korun adalah penguasa yang sukses, pengusaha yang sukses. Beliau adalah pebisnis yang betul-betul diberikan kesuksesan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hartanya bro di pantok, bro di juru, ambalaya di tengah rumah, di mana-mana ada harta Korun. Di gunung dia punya, di laut dia punya, di kota dia punya, di kampung dia punya, dimanapun dia punya harta. Kesalahan Korun cuma satu Pak, tidak mau zakat. Apa Bu?
tidak mau zakat. Itu doang kesalahan. Allah tenggelamkan, Pak. Itu Qarun. Bagaimana orang di zaman sekarang? Bukan hanya sekedar mencari harta dengan cara yang halal. Beliau di zaman sekarang ini menghalalkan segala cara. Bahkan ada peribahasa mengatakan, jangankan yang halal, yang haram pun sulit, Pak Ustaz, sekarang untuk mencari harta. Nauzubillah summa nauzubillah. Makanya semua disikatnya gunung, sungai, laut, nauzubillah summa nauzubillah. Bukan hanya sekedar tidak mau zakat, nyarinya pun yang dilarang oleh Allah diterabas. Lampu merah diterabas. Tidak mengindahkan norma-norma, peraturan-peraturan, semua disikat. Ini sudah lebih parah daripada Qarun. Pak, terus ini terus. Ngantuk enggak? Kalau ngantuk mah nggak apa-apa, jujur aja. Ini baru jam 5:35, baru setengah 6. Berarti baru 30 menit. Ini kultum apa kulsub? Kulsub ya. Kalau kulsub boleh 1 jam? Boleh ya? Nah, kembali litathirir ruh. Tugas kita di bulan suci Ramadan ini, fadilah Ramadan adalah litathirir ruh, untuk membersihkan ruh kita. Agar apa? Agar ketika kita berjumpa dengan Idul Fitri dalam keadaan fitrah, dalam keadaan suci jasmani kita, suci qalbu kita, suci ruh kita. Caranya dengan kita bertaubatan nasuha. Caranya dengan kita aqrab ilallah, mendekatkan diri kepada Allah. Karena hanya Allah lah satu-satunya, tidak ada dua, tidak ada tiga. Hanya Allah tumpuan kita, hanya Allah tujuan kita, karena hanya Allah yang dapat memuliakan kita, hamba yang hina. Hanya Allah yang dapat membersihkan kita, hamba yang berlumuran dosa. Hanya Allah yang akan menyelamatkan kita, hamba yang tergolong orang-orang yang masih celaka. Bagaimana kita taubatan nasuha kepada Allah? Pak, Nabi Muhammad, junjungan kita, panutan kita yang sudah maksum, yang sudah terjamin dari maksiat, terjamin dari lalai akan perintah-perintah Allah. Beliau sehari tidak kurang dari 70 kali bertaubatan nasuha kepada Allah, 70 kali membaca istighfar, 70 kali mengingat-ingat apakah ada dosa atau kesalahan atau kehilafan yang diperbuat dalam kehidupannya. Kita sebagai umatnya harus mengikuti jejak langkah beliau. Kapan kita membaca istighfar? Qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Sedang kita duduk, sedang kita berdiri, sedang kita berbaring, sedang kita apapun, dalam kondisi apapun, perbanyaklah membaca istighfar. Setelah kita baca istighfar, perbanyaklah merenung. Karena merenung adalah solusi, cara bagi kita untuk flashback, memperbaiki diri kita, untuk introspeksi diri kita, untuk memeriksa seluruh anggota badan kita, untuk memeriksa langkah perbuatan kita. Setelah kita pilih, oh hari ini saya 3 kali riba, ngomongin tetangga. Oh hari ini
Saya 3 kali mencaci tetangga. Oh, hari ini saya 7 kali berucap kata-kata yang kasar sama istri. Oh, hari ini saya 1 kali membentak anak. Oh, hari ini saya 2 kali meninggalkan waktu sholat. Maka dengan cara kita merenung, akan tumbuh dalam rasa kita untuk bertaubat kepada Allah, untuk menyesali. Setelah kita menyesali perbuatan kita, maka kita akan berusaha untuk menjauhi perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita sejenak merenung. Dan waktu merenung yang paling bagus adalah qabla subuh, sebelum waktu subuh. Sebelum waktu subuh itu indahnya, bagusnya, yaitu bukan sholat sunnah, Pak. Sebelum waktu subuh itu bagusnya, 15 menit sebelum subuh itu kita merenung. Oh ya Allah, terima kasih atas anugerah yang kau berikan kepada hamba. Ya Allah, terima kasih atas kesempatan yang kau berikan kepada hamba. Begitu banyak saudara-saudara hamba di luar sana yang sudah meninggalkan alam jagat raya ini, alam dunia ini, yang sudah tidak punya kesempatan lagi untuk bertaubat dan nasuha. Hamba masih kau berikan kesempatan, ya Allah. Padahal hamba masih berlumuran dosa. Padahal hamba masih selalu maksiat kepadamu, ya Allah. Padahal hamba masih lalai akan tugas-tugas darimu, ya Allah. Makanya biasanya DKM masjid, takmir masjid, sebelum waktu subuh itu ada tarhim. Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin, Farij 'alal muslimin. Sebelum subuh kita tidak memikirkan bagaimana kesuksesan di dunia. Kita tidak memikirkan bagaimana tahun ini harus punya mobil, harus punya ini, punya itu. Sebelum subuh kita tidak memikirkan bagaimana supaya naik jabatan sebelum subuh. Kita tidak memikirkan besok makan apa, besok harus dari kerja kemana. Yang kita pikirkan, ya Allah, berikan hamba keselamatan, berikan hamba keberkahan. Yang kita mohon keselamatan dan keberkahan. Untuk apa pangkat dan jabatan? Untuk apa harta melimpah kalau tidak berkah? Untuk apa kehidupan mewah kalau kita setiap hari, setiap saat, siang dan malam hidup dalam keadaan gundah, hidup dalam keadaan gelisah? Merenung adalah satu-satunya cara agar kita betul-betul mampu untuk masuk ke dalam lubuk hati kita yang paling dalam. Agar kita mampu untuk mengetahui siapa kita. Siapa diri kita? Siapa Tuhan kita? Man arafa nafsah faqad arafa rabbah. Dengan cara kita merenung, kita akan mengetahui siapa diri kita. Setelah kita tahu siapa diri kita, maka kita baru akan tahu siapa Tuhan kita. Siapa Sang Pencipta kita. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, jadikan Ramadan ini Ramadan terakhir bagi kita. Jadikan Ramadan ini kesempatan terakhir yang Allah berikan kepada kita. Untuk apa? Untuk memompa semangat dalam diri kita, untuk membangkitkan ghirrah dalam diri kita, dalam jiwa kita, agar keimanan kita terpompa, semangat juang kita bangkit, sehingga predikat takwa dapat melekat dalam diri kita. Semoga dengan kita selalu berusaha, berikhtiar
tidak pesimis, selalu optimis bahwa dengan Allah memberikan kesempatan kepada kita, berarti kita masih diberikan kepercayaan oleh Allah untuk menjadi khalifatullah, untuk menjadi wakil Allah di alam jagat raya ini. Yang penting jangan sampai kesempatan yang amat berharga yang Allah berikan kepada kita sia-siakan. Khairun nas man tala umruhu wa hasuna amal, wa syarrun nas man tala umruhu wa sa'a amal. Sebaik-baik manusia yang panjang umurnya dan baik perilakunya, dan seburuk-buruk manusia, secelaka-celakanya manusia yang Allah berikan kesempatan dipanjangkan umurnya, akan tetapi buruk kelakuannya. Nauzubillah, summa nauzubillah. Semoga dengan kita selalu berusaha aqrab ilallah, mendekatkan diri kepada Allah, dan berusaha berikhtiar untuk menekan, mengendalikan nafsu amarah yang kadangkala datang, nafsu lawamah, nafsu mulhimah yang tidak mengetuk pintu lagi langsung datang ke dalam diri kita, karena kita sadar, karena kita piawai, karena kita mengetahui, oh ini nafsu amarah, oh ini nafsu mulhimah yang harus kita kendalikan. Kita mampu mengendalikannya dan kita bangkitkan nafsu mutmainnah. Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita menjadi insan yang saleh. Allah Subhanahu wa taala menjadikan keluarga kita keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Allah menjadikan kita keturunan kita, putra-putri kita menjadi penerus perjuangan baginda Rasulullah. Allah mudahkan segala urusan-urusan kita. Allah lancarkan usaha kita. Allah berkahi. Allah anugerahkan rezeki yang halalan thayyiban untuk bekal ibadah kepadanya. Dan Allah takdirkan kita ketika meninggalkan alam dunia dalam keadaan husnul khatimah, dan Allah pun izinkan kita berjumpa dengannya di jannah. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Mari kita bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita awali dengan mengirimkan hadiah-hadiah kepada Nabi, para sahabat, para tabi'in, para wali Allah, para orang tua kita, guru-guru kita, keluarga kita yang telah mendahului kita. Semoga Allah terima iman Islamnya, Allah ampuni atas semua kesalahan dan kehilafannya, dan Allah tempatkan di tempat yang mulia di sisinya. Dan juga kita bermunajat semoga saudara-saudara kita yang hari ini sedang sakit, Allah angkat penyakitnya. Saudara-saudara kita yang hari ini sedang dalam masalah, semoga Allah berikan jalan keluar, solusi dari masalahnya. Saudara-saudara kita yang hari ini masih hidup di bawah kemiskinan, semoga Allah angkat derajatnya, Allah angkat kehidupannya, Allah berkahi kehidupannya. Dan kita doakan saudara-saudara kita di luar sana, di jauh negeri Palestina sana, Allah berkahi kehidupan, Allah selamatkan. Serta kita yang hadir di tempat yang mulia, semoga apa yang menjadi hayalan kita, hajat kita, cita-cita kita untuk menjadi hamba Allah, untuk menjadi penerus perjuangan baginda Rasulullah, serta mendapatkan derajat predikat takwa di hadapan Allah, Allah ijabah, Allah kabulkan. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Ala hadihi niyah wa ala kulli niyatin salihah ila hadratin nabi, khususan jamaah Masjid Al-Furqan, wa khususan muslimin wal muslimat fi Palestin, muslimin wal muslimat lirida ilahi. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. ووفني يا كريم يا ذلك اللهم صل على سيدنا محمد في الاولين والاخرين وبارك وسلم رضي الله تبارك وتعالى عن صحابه رسول الله اجمعين. امين.
amin amin ya Allah ya rabbal alamin wa ya wasallam alhamdulillahi rabbil alamin hamdan yuafina wa yukafi majidah ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa ala azimi sultanik Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa sayyidina Muhammad Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin habibil mahbuba wa farrijil kurab Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin habibil mahbuba wa farrijil kurab Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin habibil mahbuba wa farrijil kurab Allahumma ij'al dinana din nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa islaman al muslimin wa imanan al mu'minin wa niyatan niyatal mukhlisin wa amalana amal salihin wa dhunubana dhunubal mustaghfirin wa hayatana hayatal ulama wa mautana bi mautis syuhada bi rahmatika arhamar rahimin Allahumma taqabbal minna siyamana wa wudu'ana wa salatana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa qawdana wa takhashwana wa ta'budana wa tamtaksuna ya Allah ya rabbal alamin Allahumma ansurna fatiridwana alaih wa middana bil asrati wa tahaladai khususan jamaah Masjid Al-Furqan lis salamah wal afiyah wal barakah bi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam Allahumma ya gaziran nawal wa ya daimal wisal wa ya hasanal fi'al wa ya raziqal ibadah kulli khairin bi nikmatil iman wal islam wal ihsan Allahumma ya fatah lana wa imana wa islam wa ihsan ya fatah ya razaq ya fatah ya razaq ya fatah ya razaq ya ghani ya ghani ya ghani ya mu'min ya Allah inna Allah huwar razzaqu dzul quwwatil matin inna Allah huwar razzaqu dzul quwwatil matin إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين اللهم إنا نعوذ بك من الهم والحزن ونعوذ بك من العجز والكسل ونعوذ بك من الجبن والبخل ونعوذ بك من غلبة وقهر الرجال اللهم يسر لنا ولا تؤسر علينا اللهم يسر لنا ولا تؤسر علينا اللهم يسر لنا ولا تؤسر علينا أغثنا يا الله أغثنا يا الله أغثنا يا الله اللهم إنا نسألك حسن الخاتمة ونعوذ بك من سوء الخاتمة اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وزينة في العلم وبركة في الرزق وطمأنة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت اللهم هون علينا في شكرة الموت والنجاة من النار والعافية من الحساب اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمنا كما ربنا الصغار ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلوا الجنة مع الأبرار عزيز وغفر برحمتك يا أرحم الراحمين صل وسلم على النبي لا بد وسلم الحمد لله تقبل يا الله تقبل يا كريم demikian yang dapat saya sampaikan semoga dalam kajian khusus kita yang hari bulan Ramadan ini kita mendapatkan pahala yang berlipat ganda serta ilmu nabi dan Allah yang berdoa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.